Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad arta'na ni'matan wa hidayatan hatta nastati' an najtama'a fi hadzal makanil mubarak. Thaniyan sholatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila shiratal mustaqim. Oke, pertama-tama tidak bosan-bosannya marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat yang sepele, yang kita anggap sepele, sampai nikmat yang kita anggap besar, yang mana apabila kita mau renungi lebih dalam, maka sesungguhnya nikmat Allah itu tidak ada yang sepele, semua menyimpan hikmah yang besar. Kedua, semoga sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi akhir zaman, pemimpin para nabi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berkorban harta, waktu, hingga nyawa untuk menyebarkan agama Islam, sehingga kita bisa merasakan indahnya iman dan Islam, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang Allah rahmati, Allah dan Rasul-Nya mengajarkan kepada kita beberapa sikap dalam menjalani hidup agar hidup terasa lapang dan menenangkan. Salah satu sifat yang dimaksud adalah sifat sabar. Sabar berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan diri, yang bila dimaknai dalam kehidupan sehari-hari, maka makna sabar sangat luas cakupannya ya. Yang ingin saya coba sedikit jelaskan di sini adalah sabar dalam menghadapi cobaan. Nah, apa saja yang harus dibangun dalam diri kita agar kita bisa bersikap sabar? Apa saja balasan bagi orang-orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah akan kita bahas sedikit pada kultum singkat ini. Hadiri yang dirahmati Allah, pada dasarnya setiap yang bernyawa pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita sebagai manusia yang oleh Allah dinaikkan derajatnya dari makhluk-makhluk ciptaan yang lainnya. Ada beberapa ayat yang membuktikan bahwa kita adalah sebaik-baik ciptaannya. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ayat di atas sudah cukup menjadi bukti bagi kita bahwa manusia adalah sebaik-baiknya ciptaan. Bahkan dalam ayat lain pun, kalau kita mau menelaah dalam kisah Nabi Adam, akan kita dapati bahwa kita dapat menjadi makhluk yang lebih mulia dari malaikat. Cukup pembahasan tentang ini, kita kembali kepada pembahasan awal. Jadi suatu keniscayaan bagi kita sebagai makhluk yang paling baik diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat juga Allah menegaskan pada kita semua tentang keniscayaan ini. Pada surat Al-Baqarah berfirman yang artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Nah, ini dia bentuk keniscayaan yang akan cobaan yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya.
semata-mata agar kita semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kaitannya dengan sabar? Kaitannya adalah semakin kita sabar akan diri kita sebenarnya, maka semakin mudah bagi kita untuk bisa bersabar dalam menghadapi cobaan. Maka langkah pertama agar kita bisa membangun sikap sabar dalam diri kita adalah dengan menyadari bahwasannya dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, pasti tidak akan pernah terlepas dari cobaan. Konteksnya ya kembali ke awal tadi ya, yaitu semata-mata untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah rahmati. Hal yang kedua yang harus kita tanamkan dalam mindset kita adalah semua yang Allah tetapkan untuk kita sebagai hambanya pasti baik. Semua yang Allah takdirkan untuk terjadi pada kita semua bertujuan baik. Pertanyaannya seperti ini. Mungkin agak sensi di telinga hadirin sekalian, tapi dalam Al-Quran Allah memberitahu kita tentang perkara ini. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Dalam ayat ini, Allah memberitahu kepada kita bahwa apa-apa yang kita senangi belum tentu itu baik bagi kita. Begitu juga sebaliknya. Dan apa-apa yang menurut kita baik belum tentu juga itu baik bagi kita. Begitu juga sebaliknya ya. Kemudian terlintas dalam benak kita, kenapa sih bisa seperti itu? Kenapa coba teman-teman? Jawabannya adalah karena ilmu kita memiliki sangat terbatas, sedangkan Allah meliputi segala sesuatu. Jadi, maka dari itu kita sebagai manusia harus selalu menanamkan dalam diri bahwa apa yang Allah beri, apa yang Allah tetapkan untuk kita adalah baik. Hadirin yang dirahmati Allah, dari beberapa pembahasan di atas, paling tidak ada dua hal yang harus kita lakukan agar sifat dan sikap sabar ini ada dalam diri kita. Yang pertama adalah menyadari dengan hati bahwasannya kita sebagai makhluknya tidak pernah lepas dari cobaan dan ujian. Cobaan dan ujian ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata agar derajat kita ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita harus menanamkan mindset dalam pikiran dan hati kita bahwa apa yang Allah tetapkan bagi kita adalah baik, sehingga keyakinan kita akan pertolongan Allah yang selalu ada. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah memberitakan pada kita tentang balasan bagi orang-orang yang sabar. Beberapa ayat tentang ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 153 dan 153, 155 sampai 157. Ayat yang ke 153 tadi ya berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah ya, nikmat apa lagi yang lebih besar selain dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadi tujuan kita, menjadi penjaga kita,
Maka dari itu, hendaklah kita berlatih untuk bersabar dalam situasi apapun dan ridho terhadap apa yang Allah tetapkan untuk kita. Hadirin yang dirahmati Allah, pada akhir kultum singkat ini, saya mengajak hadirin untuk selalu berusaha bersabar atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam beberapa pembahasan di atas, semoga pikiran dan hati kita menjadi lebih lapang dan tenang dalam menerima apapun yang Allah takdirkan untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.